aku Grace. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas sejarah pemerintahan Jepang, mulai dari kebijakan Sakoku yang membuat Jepang menutup diri dari dunia luar, hingga bagaimana akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Langsung aja kita mulai. Iya. Betul, Grace, kamu tahu nggak sih di dekat rumahku tuh ada bunker Jepang tahu? Oh iya, aku jadi penasaran deh, kenapa Jepang ini bisa masuk ke Indonesia, bahkan dia sampai ke Balikpapan. Padahal dulu katanya mereka negara yang tertutup. Apa ya namanya itu? Kebijakan. Ini kebijakan Sakoku. Jadi Jepang tuh sempat terapin kebijakan Sakoku. Jadi Jepang sempat mengisolasi negara mereka secara total dari dunia luar selama kurang lebih 200 tahun. Jadi dari awal 1600-an sampai pertengahan 1800-an, Jepang menutup diri dari dunia luar tuh. Iya, betul. Jadi Shogun Tokugawa yang berkuasa pada masa itu takut kalau orang-orang asing, terutama bangsa Eropa, bakal bawa pengaruh yang buruk yang bisa merusak budaya dan politik Jepang. Maka dari itu, Shogun Tokugawa ini ngusir Portugis, terus Jepang mulai membentuk kebijakan untuk melarang penyebaran agama Katolik, ngebatasin kapal Eropa yang berlabuh untuk melarang orang Jepang pergi ke luar negeri. Iya, betul. Makanya perdagangan asing di Jepang itu dibatasin banget. Cuma Cina sama Belanda yang boleh berdagang di satu pelabuhan kecil di Nagasaki. Terus kalau ada rakyat Jepang yang maksa buat keluar negeri, mereka bisa dihukum mati. Hah? Serem juga. Tapi kalau mereka tertutup selama itu, gimana akhirnya bisa berubah? Perubahannya dimulai gara-gara ada tamu yang gak diundang. Namanya tuh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Iya, tahun 1853, Perry datang ke Jepang bawa kapal perang raksasa yang disebut Black Ships. Jepang kaget karena mereka masih pakai kapal kayu sederhana. Iya, terus di situ juga Amerika Serikat lagi butuh banget tempat buat singgah kapalnya. Dan mereka akhirnya maksa Jepang buat buka pelabuhannya deh. Dan Jepang gak punya pilihan selain setuju ya, soalnya teknologi mereka jauh ketinggalan. Betul, akhirnya mereka tanda tangan perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 yang bikin Jepang terbuka buat perdagangan asing. Tapi efeknya rakyat Jepang malah marah karena merasa pemerintahannya itu lemah. Betul, mereka mulai gak percaya lagi sama Shogun Tokugawa dan akhirnya muncullah gerakan buat menggulingkan pemerintahan yang lama. Nah, ini bagian yang paling menarik sih, yaitu restorasi Meiji. Betul tuh, jadi di tahun 1866 sampai 1869, Jepang melakukan perubahan yang sangat amat drastis. Mereka sadar kalau mereka mau bertahan, mereka harus meniru budaya barat. Jepang belajar dari berbagai negara. Militer mereka meniru Jerman, kalau angkatan lautnya dari Inggris, sistem pendidikan dari Prancis, industrinya dari Amerika. Nah, dalam waktu singkat juga, mereka tuh ngebangun jalur kereta api, pabrik, sekolah modern, sampai mereka mengganti sistem feodal menjadi sistem pemerintahan sentral. Mereka juga menghapus sistem samurai dan menggantinya dengan wajib militer. Jepang berubah dari negara yang feodal jadi kekuatan modern dalam waktu kurang dari 40 tahun. Wow, keren banget, kurang dari 40 tahun guys. Nah, perubahan ini bikin mereka percaya diri untuk melakukan ekspansi ke luar Jepang. Langkah pertama mereka, Perang Sino-Jepang tahun 1895. Jepang menang lawan Cina dan berhasil merebut Taiwan. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Di tahun 1905, mereka perang lagi nih ngelawan Rusia. Dalam perang Rusia-Jepang, dan Jepang di situ menang lagi. Ini momen bersejarah. Jepang jadi negara Asia pertama yang bisa ngalahin bangsa Eropa dalam perang modern. Betul, di situ Jepang makin percaya diri deh, dan mereka mulai menjelajah Korea di tahun 1910. Mereka berubah dari negara yang awalnya tertutup banget jadi negara yang memiliki kekuatan imperialisme baru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana Jepang bisa masuk sampai ke Indonesia. Alasannya simpel, karena Jepang butuh minyak buat perang.
Indonesia punya sumber minyak besar di Sumatera dan Kalimantan. Makanya setelah mereka nyerang Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Desember 1941, mereka langsung ekspansi ke Asia Tenggara. Jepang pertama kali masuk ke Sumatera pada 11 Februari 1942 lewat pantai timur Sumatera, terutama Bengkalis dan Riau. Nah, dari situ mereka bergerak cepat ke Medan dan daerah strategis lainnya, terutama Palembang, karena kilang minyaknya yang penting banget. Di Kalimantan, serangan mereka dimulai dari Pontianak sejak Januari 1942, terus lanjut ke Tarakan dan Balikpapan yang juga punya cadangan minyak besar. Setelah itu, mereka menguasai kota-kota lain buat mengontrol sumber daya dan jalur perdagangan. Dan pergerakan mereka tuh cepet banget. Di Januari 1942, mereka udah masuk ke Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Nggak butuh waktu lama buat Jepang menguasai wilayah-wilayah ini karena serangan mereka terorganisir dengan baik. Belanda memang punya militer, tapi mereka kalah strategi dan persenjataan dari Jepang. Ditambah lagi pasukan Belanda di Indonesia nggak sekuat di Eropa. Jadi Jepang ini menang dengan relatif mudah. Pada akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat ke Jepang. Isi dari perjanjian Kalijati itu apa? Isi perjanjian Kalijati ini tergolong singkat. Belanda diminta menyerahkan seluruh wilayah kekuasaan yang ada di Indonesia ke Jepang. Tanpa syarat, Letnan Jenderal Terporten yang saat itu memimpin Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada tentara ekspedisi Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Menariknya, perundingan ini berlangsung di markas Angkatan Udara Belanda di Kalijati. Pada saat itu, Belanda sebenarnya sudah dalam kondisi terdesak setelah kekalahan besar di Laut Jawa dan serangan Jepang yang begitu cepat. Nah, sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Awalnya nih, Jepang ini mengklaim mereka sebagai saudara tua yang mau membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Bahkan, mereka menyebarkan propaganda dengan slogan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tapi kenyataannya Jepang malah lebih brutal. Mereka menerapkan Romusha, yaitu kerja paksa yang bikin rakyat menderita. Betul, banyak rakyat Indonesia yang dipaksa kerja berat tanpa makanan cukup. Bahkan, mereka dipekerjakan sampai ke luar negeri seperti Burma dan Thailand. Banyak yang meninggal karena kelelahan, penyakit, atau kekerasan dari tentara Jepang. Selain itu, Jepang juga memperkenalkan berbagai organisasi militer dan semi-militer seperti Heiho dan PETA atau Pembela Tanah Air. Awalnya ini untuk membantu Jepang, tapi nantinya justru jadi cikal bakal TNI setelah Indonesia merdeka. Jadi, meskipun penjajahan Jepang hanya sekitar 3,5 tahun, dampaknya itu besar banget, baik dari segi penderitaan rakyat maupun lahiran semangat perlawanan yang nantinya berujung ke kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang dari negara yang tertutup jadi modern, terus ekspansi besar-besaran sampai akhirnya menjajah Indonesia. Dari Sakoku ke restorasi Meiji, menang melawan Cina dan Rusia, lalu akhirnya menyerang Asia Tenggara. Thank you udah nyaksiin video kita dan sampai akhir.